Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas kembali seputar salah satu altcoin yang teman-teman banyak request di kolom komen di beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu altcoin Funri atau Funarchain teman-teman. Dan tentu kayak biasa disclaimer alert bahwasannya semua pembahasan ataupun semua yang ada di video ini sama sekali bukan bermaksud buat ngajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan kayak biasa juga di sini kita akan coba lihat dulu nih dari segi kapitalisasi pasarnya untuk Funarchain atau Venri. Ini makin turun ya. Per sekarang ini ada di posisi ke 417 dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harga ini Venri udah drop sangat signifikan teman-teman. Yang mana kalau kita coba pindah ke weekly-nya, di sini kalau dari topnya kita ukur Venri ini koreksinya udah jauh banget teman-teman, itu 80% hampir 90%-an lah ya untuk koreksinya Venri dari titik tertingginya. Dan kita akan coba bahas dari segi price action dan nanti coba kita juga akan lihat nih atau intip sebentar terkait data-data seputar Venri ini. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu buat Venri ini apa sih, Funarchain ini project apa sih, itu kalian boleh banget mampir ke video pembahasan Venri saya yang pernah saya upload beberapa waktu lalu, karena di sana saya jelasin dengan cukup jelas terkait hal-hal tersebut dan detail-detail lainnya seputar Venri ini. Dan setelah itu teman-teman boleh banget nih buat balik lagi ke video yang sekarang ini. Nah, per sekarang ini Venri ada di harga 0,045-an something US dollar per tokennya. Dan ini tentunya per video ini saya record ya. Jadi bisa aja ketika kalian nonton ini ada perubahan dan sebagainya. Dan di sini kalau kalian lihat ya, kita coba flashback sebentar seputar price action Venri, di mana Venri ini sebenarnya sebelumnya sempat menunjukkan indikasi yang sangat positif, di mana dia bermain di bawah trendline yang saya gambar, kemudian dia sempat breakout and then testing dulu ke trendline-nya baru melaju dengan cukup baik teman-teman. Yang mana di sini ya sempat ada potensi Venri ini bisa create yang namanya new higher high teman-teman. Tapi sangat disayangkan ternyata setelah dia ada di atas ini dia nggak mampu breakout dari resistance yang ada di sini, dan ini kembali mengalami penurunan teman-teman, yang which is kembali ke bearish trendnya. Dan wajar aja ya karena memang untuk supply area ini supply area yang cukup major teman-teman. Jadi ini sempat menahan pergerakannya beberapa kali dan sangat disayangkan Venri ini harus koreksi lagi teman-teman. Dia koreksi dan sampai sekarang juga per video ini saya record, Venri ini ada di demand area yang sangat krusial. Kenapa krusial? Karena demand area ini adalah satu-satunya historical demand area terakhir. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau misalkan demand zone ini di breakout atau di breakdown lebih tepatnya, maka Venri akan secara valid masuk ke fase all time low-nya atau price discovery-nya tapi ke bawah teman-teman. Jadi tentu itu bukan hal yang baik karena secara bias para pelaku pasar tentu akan memandang Venri ini lebih ke bias penjualan dibandingkan bias pembelian. Dan maka dari itu di sini saya kayak biasa akan coba kasih beberapa possibility seputar price action dari Venri. Tapi tentu teman-teman harus pahami bahwasannya ini cuman analisa saya pribadi dan cuman analisa semata dan sama sekali bukan ajakan jual beli dan sama sekali bukan rekomendasi untuk mengajak teman-teman melakukan action tertentu dalam strategi investasi ataupun trading teman-teman. Dan harapannya kalian juga lakuin nih riset mandiri seputar Venri ini. Nah, di sini sebelum saya masuk ke posibilitasnya, kalau kita coba cek data dari sini teman-teman, kalian bisa lihat sebenarnya Venri ini memang dalam 24 jam terakhir ada penguatan open interest atau OI-nya sebesar 2,23% dalam 24 jam terakhir. Dan di sini ya memang sebenarnya Venri ini sempat ada rebound juga dari demand areanya, namun memang kalau kita bandingin secara momentum ya, kalian bisa lihat aja sendiri nih. Ketika turunnya nih momentumnya gila banget, tapi kalian bisa lihat nih ketika naik ini naiknya cenderung korektif ya dibandingkan dengan momentum turunnya. Yang berarti secara psikologis hal tersebut merepresentasikan bahwasannya para pelaku pasar itu lebih dominannya ke arah seller dibandingkan buyer di Venri ini. Dan di sini ya, yang perlu teman-teman ketahui ada beberapa hal yang mungkin terjadi sama price action Venri ini. Dan konfirmasinya itu jelas, yaitu demand area di sini teman-teman. Maksudnya apa? Jadi kalau untuk posibilitas pertama, Venri ini akan ke breakdown ke bawah. Let's say dia akan membentuk pergerakan seperti ini. Jadi dia turun dulu, testing ke resistance-nya yang mana sebelumnya adalah demand zone dan lanjut turun lagi ke bawah. Itu adalah posibilitas yang pertama dan itu akan tervalidasi apabila demand zone ini atau demand area di sini itu berhasil di breakdown teman-teman. Jadi selama Venri belum berhasil breakdown demand area tersebut, maka posibilitas pertama tersebut itu bisa dikatakan belum valid atau belum terjadi. Kemudian untuk yang kedua, ini ada juga potensi untuk Venri ini
bisa nge-fill dulu nih fair value gap yang di sini. Jadi dia mungkin turun ke sini, kemudian dia naik pocok-pocok teman-teman, atau pelan-pelan lah ya, ini korektif naiknya. Dia fill dulu fair value gap yang ada di sini. Yang mana fair value gap ini kalau kalian notice nih, ini berasal dari satu candle yang ini. Coba saya ilangin dulu nih buat garisnya biar kalian lebih jelas. Nah, di sini tuh ada area imbalance terdekatnya Fenry yang cukup besar, dan ada potensi ya memang ini diisi dulu atau di fill dulu, let's say pergerakannya dalam jangka waktu besar kayak gini, dan setelah itu baru Fenry ini mengalami koreksi lebih lanjut teman-teman. Dan kayak gini kemungkinannya itu juga bisa ya, jadi dia nge-fill dulu fair value gapnya and then baru turun lagi. Dan itu juga cukup sering terjadi pada berbagai aset kelas untuk pergerakannya seperti itu. Dan untuk potensi yang selanjutnya, di sini sebenarnya cukup simpel, ada potensi ya meskipun memang sangat kecil untuk persentasenya, tapi kalian bisa notice jika memang teman-teman mau Fenry ini berhasil kembali bullish lagi nih teman-teman. Let's say teman-teman ada yang punya tesis nih, karena ini demand area atau historical support terakhirnya, maka ada potensi memang banyak buyers yang tertarik membeli Fenry di sini. Misalkan teman-teman punya tesis atau teori seperti itu, dan menurut kalian Fenry ini akan pumping dengan cukup signifikan teman-teman karena ada di demand zone ini, itu hak teman-teman tentunya untuk berteori seperti itu. Tapi untuk hal tersebut bisa terjadi, maka salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh Fenry ini adalah dia harus breakout dari area resistance atau supply areanya yang di sini teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan dia bisa breakout dari supply areanya atau resistance-nya di sini, maka setidaknya teman-teman, Fenry ini akan berhasil keluar dari range area yang ada di bawah sini, dan mungkin aja ini Fenry bisa bermain di atas supply area di sini teman-teman. Yang mana nanti kalau dia di breakout kan dia jadi demand ya atau jadi support, dan mungkin aja bisa membawa Fenry ini bermain di antara range yang di sini teman-teman. Dan itu aja harusnya udah cukup bagus ya, mengingat Fenry ini udah terkoreksi cukup signifikan. Dan sebenarnya kalau kita coba tarik dengan ini teman-teman, dari titik harga sekarang ke atas ini aja udah 70-an% teman-teman sebenarnya kenaikannya. Jadi memang cukup tinggi kenaikan yang dibutuhkan untuk sampai hit di supply area di sini atau resistance di sini, apalagi jika memang bisa breakout. Tentu itu nggak gampang dan butuh liquidity yang cukup besar, tapi memang itu yang harus terjadi di price action, atau itu yang harus ditampakkan oleh price action untuk menjadi indikasi bahwasannya Fenry ini bisa kembali bullish lagi. Lebih kurang kayak gitu sebenarnya buat price action-nya. Nggak banyak yang bisa berubah atau nggak banyak yang bisa dibahas karena memang nggak banyak yang berubah lebih tepatnya. Dan memang secara struktur market Fenry ini masih berada dalam kondisi bearishnya. Yang mana sebenarnya kalau kalian lihat juga, ketika kita ubah jadi weekly ini saya ubah jadi time frame weekly. Kalau kita ukur ya dengan menggunakan Fibonacci, misalkan dari yang pertama yang di sini ada dari Fibonacci. Kalau kita gunakan, kita tarik ke atas sini tapi saya perlebar kayak biasa. Nah, lebih kurang kayak gini. Di sini saya coba presisiin. Maka teman-teman bisa notice bahwasannya demand area di bawah sini teman-teman, yang kalau dilihat dari weekly time frame ya atau dari time frame mingguannya, memang di sini adalah area 1,618 ya. Jadi demand area ini juga tepat di area 1,618-nya atau area golden ratio dari Fibonacci ini. Dan wajar aja makanya di sini mulai ada pullback ya. Tapi kita akan coba lihat nih, kalau dibandingkan sama momentum turunnya, tentu ini pullback ini masih jauh banget teman-teman. Dan ini secara persentase juga masih sangat kecil ya dibandingkan dengan persentase penurunannya. So let's see gimana ke depannya untuk Fenry ini. Dan kalau kita coba lihat juga dari beberapa data, let's say kita coba pindah ke sini, teman-teman tuh bisa melihat bahwasannya memang masih ada beberapa venture capital yang berinvestasi di Fenry ini, mulai dari hedge fund dan juga LD Capital dan lain-lain. Kalian bisa notice sendiri. Dan juga kalau kita coba cek dari analytics-nya, sebenarnya teman-teman ini ada data yang menarik. Jadi kalau kita slide ke bawah, nah di bagian sini kalian tuh bisa notice bahwasannya di Q2 ini adalah quarter yang terburuk buat Fenry, dan di Q3 ini sebenarnya quarter menengah lah ya karena 2 hijau dan 2 merah. Tapi di Q1 dan Q4 sebenarnya Fenry ini menunjukkan performa yang salah satu yang terbaik teman-teman, atau 2 quarter terbaik buat Fenry itu di Q1 dan Q4. Karena di Q4 ini cuma ada 1 merah, sementara di Q1 ini lagi ada 3 hijau dan juga 2 merah teman-teman. Yang mana ini kan belum berakhir ya untuk Q1 di 2025 ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Fenry ini akan bisa perform nih di Q1 ini? Let's say meskipun di bulan Januarinya ini merah dan Februarinya juga kayaknya merah teman-teman, ini lagi lebih merah bahkan daripada di bulan Januari. Tapi gimana menurut kalian? Apakah di Q1 ini mungkin di pertengahan Februari sekarang sampai ke bulan Maret nanti ini Fenry returnnya bisa membaik, atau justru menurut kalian Fenry udah nggak relevan nih di altcoin saat ini dan mungkin lebih banyak atau mendingan
pilih altcoin lain yang mungkin bisa lebih perform daripada Venture ini. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah, dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu teman-teman, jangan sungkan. Kalian bisa request aja di kolom komen, dan misalkan banyak yang tertarik atau jika banyak yang tertarik sama requestan kalian, saya akan usahakan bahas cepatnya kayak biasa. Dan that's all seputar analisa terkait Venture ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.